Good morning Maranatha, selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sehat. Sungguh bersyukur kalau sampai hari ini kita masih bisa merasakan penyertaan Tuhan, kita bisa hidup, kita bisa bekerja, dan juga yang lebih penting lagi, kita bisa tetap bertumbuh dalam iman percaya kita. Bapak Ibu sekalian, sebelum lebih jauh kita akan membacakan dan merenungkan juga pesan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua. Mari kita awali di dalam doa. Mari bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Allah atas hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Bersyukur buat kesehatan, bersyukur buat keluarga, bersyukur buat pekerjaan dan relasi kami khususnya di Universitas Kristen Maranatha. Kami terus berusaha saling bahu-membahu satu dengan yang lain untuk menerapkan nilai-nilai yang sudah kami yakini semua nilai itu bersumber daripadamu, dan kami juga terus saling mengingatkan satu dengan yang lain Tuhan agar kami terus bisa ada di jalan. Sebentar Tuhan, kami hendak membaca firman-Mu, kami hendak merenungkannya. Tuhan menolong setiap kami untuk kami bisa memahami, dan terlebih itu Tuhan, kami dimampukan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ini kami ya Allah, dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini Selasa 1 Oktober 2024. 1 Oktober selalu mengingatkan kita kepada Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila menjadi dasar negara kita. Bahkan sebelum dibentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, sudah ditanyakan, kalau Indonesia mau merdeka, apa dasar negaranya? Saat itu Soekarno mengusulkan Pancasila, yang artinya sendi, dasar, batu yang memiliki segi 5 dan kuat. Walaupun terkait nilai-nilainya kemudian digali dan dikembangkan dalam keseharian, dikaitkan dengan nilai-nilai yang sudah hidup dalam budaya bangsa Indonesia. Kalau kita lihat urutan sila-sila itu pada dasarnya tidaklah seperti yang sekarang kita ketahui. Awalnya mereka berkata, oh ya kita merdeka karena kita bersatu. Tapi yang lain bukan, karena kita mementingkan kemanusiaan. Sampai pada akhirnya mereka yakini hanya karena pertolongan Tuhanlah kita merdeka. Itu sebabnya kemudian susunan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya. Bapak Ibu, pagi hari ini kita diingatkan bagaimana kita hidup. Topiknya masa yang terakhir, bertahankah kita? Dari 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 25. Saya bacakan 1 Yohanes 2 ayat 18 buat kita semua. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah banyak bangkit antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Dalam suratnya, Yohanes menulis kepada jemaat dengan peringatan yang mendalam mengenai antikristus dan pentingnya tetap tinggal di dalam kebenaran. Dia memperingatkan bahwa masa ini adalah masa yang terakhir dan bahwa banyak antikristus telah muncul yang merupakan tanda-tanda akhir zaman. Yohanes mengingatkan kita akan pentingnya mengenal kebenaran yang sudah kita terima dari sejak awal. Kebenaran ini harus tetap ada di dalam diri kita agar kita tetap tinggal di dalam Kristus dan Bapa. Yohanes mendorong jemaat untuk terus tinggal dalam pengajaran Kristus, karena itulah yang membawa kita kepada hidup kekal. Ingat perkataan Yesus Kristus dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bayangkan, sebuah pohon besar yang sudah berakar kuat di dalam tanah. Akar pohon ini begitu dalam dan kokoh sehingga ketika badai datang dengan angin yang kencang dan hujan yang deras, pohon tersebut tetap berdiri tegak. Pohon itu menggambarkan orang percaya yang tetap berakar dalam kebenaran. Sekalipun angin penyesatan dan ajaran palsu datang, mereka yang tetap tinggal dalam ajaran Kristus akan mampu bertahan. Nah, Bapak Ibu,
jika kita kaitkan dengan kehidupan kita sebagai suatu bangsa. Pancasila itu sudah final, menjadi dasar negara kita, menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Tetapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa masih ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengganti dasar negara kita. Itu sebabnya setiap kita harus meyakini bahwa Pancasila itu sudah menjadi dasar negara kita. TB Sumatera mengatakan Pancasila itu ibarat payung yang besar, di mana setiap orang bisa berteduh di dalamnya. Hal ini disampaikan, diperkuat oleh Soekarno. Pancasila itu diibaratkan rumah yang besar, sehingga setiap orang dengan latar belakang, suku, bangsa, bahkan agama bisa terus hidup rukun berdampingan. Di dalam pendidikan tentu kita masih ingat apa yang disampaikan oleh PBB, bahwa di dalam pendidikan itu ada 4 pilar. Yang pertama, memang kita harus tahu how to know. Dilanjutkan how to be. Kita melakukan apa yang sudah kita tahu, dan dilanjut lagi dengan how to be, ya. Jadi saya ulang, how to know, how to do, how to be. Apa itu how to be? Kalau how to do kita melakukan tetapi belum sepenuh hati. Dorongannya lebih banyak dari dorongan eksternal. Tetapi ketika how to be, kita melakukan segala sesuatu dengan keyakinan dan dorongan itu datang dari dalam, yang biasa disebut dengan motivasi internal. Dan yang lebih penting di poin keempat, pilar keempat, how to live together. Poin 1, 2, 3 penting, tetapi kalau kita tidak bisa hidup berdampingan dengan orang yang berbeda dengan kita, maka poin 1, 2, dan 3 itu tidak berarti. Nah, hari ini kita semua diingatkan bagaimana kita meyakini bahwa founding fathers kita sudah dengan matang memikirkan, memilih Pancasila itu yang tepat bagi bangsa Indonesia. Salah satu alasannya bangsa kita adalah bangsa yang plural, bangsa yang majemuk. Melalui sila ketiga Persatuan Indonesia yang kemudian dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, wawasan Nusantara, kita semua bisa hidup berdampingan. Perbedaan memang ada. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tapi bagaimana perbedaan itu menjadi kekayaan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, refleksi hari ini kita diingatkan untuk mengingat panggilannya, tetap berakar dalam Kristus, sumber kehidupan yang sejati. Sebagai pertanyaan pendalaman untuk masing-masing kita, apa langkah-langkah praktis yang bisa kita ambil untuk lebih berakar di dalam kebenaran? Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan, kiranya ini semua mengukuhkan kita. Betapa kita meyakini Pancasila adalah dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga segala sesuatu kita kaitkan dengan Pancasila. Mari Bapak dan Ibu, kita akan akhiri pertemuan pagi hari ini, kita kembali berdoa. Mari berdoa. Bapa, kami kembali datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur, walaupun dalam waktu singkat kami diingatkan untuk mensyukuri bangsa dan negara kami, khususnya mensyukuri dasar negara yang bisa mempersatukan kami sebagai bangsa yang majemuk, bangsa yang plural. Di dalam Pancasila kami diajarkan untuk hidup rukun, untuk bisa saling toleransi, dan melakukan segala sesuatu dengan musyawarah mufakat, dan juga diingatkan agar kami tidak mementingkan diri kami sendiri, tetapi juga mementingkan sesama kami, sebagaimana ini akan memperkuat apa yang tertuang di dalam sila kelima. Terima kasih Bapa untuk waktu yang singkat ini. Kami juga mau berdoa buat Universitas Maranatha yang kami cintai. Kami bersyukur setiap kami bisa ditempatkan di sini, dan ketika kami ditempatkan di sini, Tuhan punya rencana yang indah untuk kami, agar setiap kami bisa menggali potensi terbaik kami dan ikut berkontribusi memajukan kampus yang kami cintai. Terima kasih untuk setiap mahasiswa baru. Saat ini mungkin mereka sedang dalam masa-masa awal perkuliahan, membutuhkan semangat bagi mereka dan juga adaptasi. Tuhan menolong agar mereka semua mampu dan pada waktunya
mereka juga lulus Tuhan dengan hasil terbaik. Dan lebih daripada itu, kami rindu mereka lulus bukan hanya nilai yang terbaik, tetapi memiliki nilai-nilai yang baik, karakter yang baik untuk mereka bawa di masyarakat. Terima kasih Bapa, ini kami dalam Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, izinkan saya membacakan visi misi Universitas Kristen Maranatha. Visi Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi mengembangkan cendekiawan yang handal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Bapak Ibu, sebelum mengakhiri morning kita hari ini dalam acara Good Morning Maranatha, saya kembali mengingatkan untuk kita terus bersama-sama menjaga, memelihara nilai-nilai yang tertuang di dalam Pancasila. Nilai itu universal karena memang digali dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Saya akhiri dengan salam integrity, care, excellence.